Assalamualaikum. Oke, apa kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita akan cek dulu siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Oke, nanti Bapak sebutkan namanya. Yang hadir silahkan angkat tangan dan menyebut hadir atau hadiroh. Oke, Ade Rahman Firdaus hadir. Unai Nazmi hadiroh. Muhammad Alvin hadir. Rizky Ramadan hadir. Udah semua ya? Oke, mata kuliah kita apa hari ini teman-teman? Media komunikasi. Oke, media komunikasi ya. Hari ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sangat deras sekali. Nah, ini menjadi penting untuk kita kaji apa itu media komunikasi. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, Bapak akan mengajak kamu untuk ya sedikit memusatkan perhatian kita pada satu titik agar lebih fokus. Oke, saya minta nanti ketika saya tunjuk kamu sebutkan warna. Oke? Kamu sebutkan warna apa? Oke, are you ready? Yeah. Oke, sebutkan warna ya. Merah, kuning, putih, hitam, hijau, hitam, putih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti teman-teman siap menerima perkuliahan pada hari ini ya. Oke, kita akan mulai. Mari kita mulai dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa itu media? Di sini secara etimologi media itu berasal dari kata Yunani yaitu medius. Medius itu artinya pertengahan atau perantara ya, atau pengantar ya. Jadi kalau semisal ada satu titik ke lainnya, nah ini membutuhkan media untuk menghubungkannya, mengkoneksikannya ya. Kemudian secara kalau kita serap dari bahasa Arab, media itu dikenal dengan istilah wasilah atau al-ittisal ya. Apa itu wasilah? Perantara. Kalau kita serap itu ke dalam makna bahasa Indonesia. Perantara itu segala hal yang dapat menghantarkan tercapainya kepada sesuatu yang dimaksud. Oke, secara terminologi, AECT atau Association of Education and Community Technology memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi pesan itu baik berbentuk verbal, non-verbal ya, mau teks, audio, nanti di-convert kemudian di-packaging menjadi sebuah pesan yang begitu menarik untuk disimak dan dimaknai. Teman-teman sekarang dihadapkan dengan new media ya. Sekarang teman-teman tahu berita bahwa gangster itu sudah mulai buat onar lagi ya. Saya melihat media tadi subuh itu ada yang posting ya, tukang ojol ya, Gojek itu posting ada gangster yang buat ulah. Itu kejadiannya jam 4 dini hari. Bisa saya terima informasi itu dengan cepat melalui media. Apa media yang saya pakai untuk menerima informasi itu? Gadget ya, gadget atau telepon pintar. Oke, sedangkan di sini Sadirman berpendapat bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada si penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat. Oke, you got the point? Oke, jadi media itu memiliki fungsi untuk merubah. Oke, sedangkan pengertian media menurut Sumatno, media ini dapat yang bersifat nirmasa seperti telepon, HP, dan lainnya. Dan ada pula yang bersifat media massa seperti televisi, radio, koran, dan film. Lalu kemudian menurut Ruben, media itu merupakan alat-alat teknologi yang meningkatkan kemampuan alamiah manusia untuk menciptakan,
mentransmisikan, menerima serta memproses pesan-pesan komunikasi. Ini senada semua. Ya, senada semua definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Nah, menurut Hamijoyo, media dapat berupa alat, manusia, dan lembaga itu sendiri. Gitu, ya. Misalnya teman-teman mau endorse produk, ya, bisa pakai alat, bisa pakai orang, bisa pakai lembaga, gitu, ya, bisa pakai lembaga. Misalnya teman-teman mau mengadakan kegiatan sosial bekerja sama dengan Institut Ummul Qura. Kenapa? Institut Ummul Qura itu secara follower udah banyak, kira-kira gitu, misalnya. Ya udah, saya endorsementnya menggunakan lembaganya aja. Ya, lembaga itu kan udah otomatis di dalamnya ada Pak Rektor, ada Pak Gali, yang follower dan secret admirer-nya banyak. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya berarti ya. Oke, nanti saya tunjuk, silahkan menjawab sesuai dengan apa yang tadi teman-teman pahami ya. Oke, Wahyudi, silahkan, apa itu media? Oke, kita tepuk tangan untuk Wahyudi dan Nazmi ya, keren. Ya, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang apa itu tujuan dan manfaat media. Tadi sedikit di awal Bapak sudah singgung ya. Di sini Bapak kutip menurut Ahmad Sudrajat tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan penggunaan media pengajaran adalah yang pertama, agar proses yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Oke, nih contohnya. Ya, Bapak gunakan layar ini ya, LED ini untuk kemudian memudahkan Bapak menyampaikan sumber belajar yang pada kesempatan hari ini Bapak sampaikan ke teman-teman. Anda bayangkan, dulu ketika saya kuliah S1, dosen itu harus bikin master, nulis, itu pakai OHP. Satu-satu masternya ditempel, baru keluar katanya, kalimatnya. Nah, itu sangat wasting the time, ya, menyita waktu. Nah, sekarang saya tinggal colok, ya, kabelnya langsung muncul. Nah, ini media, ya. Kemudian untuk mempermudah dan dalam penyampaiannya, ya, sehingga ini sangat membantu pointer ini, ya. Saya menyampaikan apa yang menjadi materi yang sudah terencana, kemudian ini teman-teman bisa melihat langsung secara visual sambil menyatakan apa yang saya jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah penerimaan apa yang telah disampaikan. Nah, kalau semisal ini disupport dengan audio misalnya, ya, ini akan lebih merangsang perhatian teman-teman untuk menyimpulkan apa yang sudah diterima, ya. Nah, orang kan berbeda-beda ya. Ada yang jelas dengan membaca misalnya dia bisa menerima pemahaman, ada yang jelas dengan hanya mendengar gitu, ya. Ada yang harus dipraktekkan,
gitu. Ya, tetapi ada juga yang kayaknya saya perlu audiovisual deh. Kedua-duanya saya butuh gitu. Ya. Tapi ada juga yang saya mah nggak perlu, saya mah yang penting baca. Ada juga yang seperti itu ya. Ya macam-macam. Kemudian untuk mempermudah komunikasi tentu ya. Itu kalau semisal teman-teman baru saja melaksanakan bimbingan akademik dengan dosen walinya masing-masing kan, itu melalui apa? Melalui media ya, bisa melalui WA group misalnya atau chat secara pribadi ya, itu juga bisa mempermudah pelaksanaan bimbingan akademik. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung pertemuan pada hari ini. Bapak minta teman-teman untuk menyiapkan apa yang sudah kita sepakati ya. Nanti teman-teman akan mengumpulkan tugas. Yang pertama membuat resume tentang apa itu media. Ya, nanti sumbernya di kutip ya dari mana ya. Kemudian kedua berikan contohnya ya, contoh serta pemanfaatannya ya. Ini bisa dikirim ke email saya ya. Emailnya sudah hafal email saya? Sudah. Oke, apa? Ya. Oke. Ya. Masuk ke email. Tugasnya email atau adlink? Oke, ke adlink ya. Adlink. Ini emailnya gali.pratama@iukibogor.ac.id ya. Nanti adlinknya sepakat teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.